berbagi itu kalau versi sekolah saya pribadi dari kepala sekolah saya. Iya, no. Jadi nggak pakai LK, terus kita punya 10 anak inklusi, gurunya ada 12, kita akan di pembiasa sintetis, total muridnya 300. Nah, di situ kita kebingungan dan kebetulan sebelum Bapak Abu sebagai Kepala BPGP Jawa Timur, saya tergabung di Ikatan Narasumber bersama Pempat TK-TK dan PRB. Disitulah 12 guru ini akhirnya saling berbagi praktik baik untuk anak inklusi karena kita semuanya pendidikan anak usia dini waktu itu jurusan kuliahnya kan bingung ya Bu, ini anak inklusi mau diapain, nggak kita terima, salah, terus di SLB ya nggak diterima karena THT-nya mereka baik-baik saja. Nah disitulah saya senangnya apa, kurikulum merdeka itu esensialnya itu loh, fleksibel juga dan tergantung dari bagaimana gurunya itu mendesain pembelajarannya. Akhirnya kita bareng-bareng di tujuan pembelajaran itu mencetuskannya itu one by one-nya itu dari kepala sekolah dulu. Jadi kita ambil dulu karena sekolah saya itu dekat lingkungan industri, otomatis anak-anak dipersiapkan untuk bagaimana tantangan global. Nah anak-anak itu kan butuh pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran sepanjang hayat. Ya udah Bu, kita 1 tahun itu hanya ada 2 topik, hanya 2 topik aja. Dan P5 kita seharusnya 1 tahun itu kan harus 2 tema besar, 1 sampai 2. Nah itu kita sampai sekarang konsisten 1 tema sehingga anak-anak itu tahu contoh kalau aku cinta Indonesia itu mereka memperkenalkan apa makanannya untuk yang TKA nih, yang TKB berarti pengolahan makanan. Nah kalau TKA masih memperkenalkan. Nah kesusahan kita sebagai guru PAUD masih banyak teman-teman guru PAUD lain itu yang terbawa di bawah K13, jadi masih mengambil tema yang berbeda banyak yang agak menjolimi anak. Dia anak TK nih Bu ya, anak TK dikasih 6 tema 1 semester. Saya pribadi sebagai guru itu nggak setuju, walaupun itu memang sudah aturannya, karena kita nggak capaiannya nggak ke materi aja gitu Bu. Capaiannya kita kan dia siap nggak masuk SD, bukan dia harus bisa baca tulis hitung, enggak, tetapi stresnya mereka itu benar-benar nggak terkontrol lagi ketika ada kalistung. Nah pertanyaan saya, sudah siapkah modul ajar di tahun ajaran baru khusus PAUD? Apakah sesuai dengan CP-nya atau mungkin ada pengembangan-pengembangan? Oke, baik, pertanyaannya bagus nih, gitu ya. Jadi tadi kalau ceritanya Ibu ini sebenarnya menarik banget. Sekolahnya tadi ada anak kebutuhan khusus ya lumayan banyak ya sekolahnya ya, susah banget gitu ya, susah banget. Nah kemudian terus Ibu tadi bercerita, iya dulu waktu di banyak guru masih terbawa kurikulum yang sebelumnya. Jadi temanya ngejolimin, agak sulit banget. Ya, sebenarnya sih bukan temanya ngejolimin Bu, itu pengorganisasian yang ngejolimin. Temanya apa enggak? Ini Bu, anak TK nih ya, kalau saya ya udah kalau memang sekarang aku cinta Indonesia. Iya. Nah, berarti anak ini kenal budayanya. Kalau dulu kan enggak Bu, contohnya kalau diri sendiri, oke 2 minggu diri sendiri, bisa nggak bisa Bu Guru akan berangkat outbound nanti sama anak-anak, kita puncak tema. Gitu. Iya, tapi sebenarnya yang tadi temanya nggak salah, pengorganisasiannya yang salah ya. Jadi nggak ada tema. Jadi oke, kondisinya memang demikian. Nah, tadi kalau Ibu cerita, ini gimana nih nanti kalau untuk kira-kira ke depannya gimana? Apakah modul ajarnya sudah siap? Nah, sebenarnya bisa jawab itu Ibu. Maksud saya gini, kalau pemerintah menyediakan contoh sudah. Ya, jadi menyediakan contoh pemerintah sudah nih, gitu ya. Jadi bukan hanya contoh-contoh dari kementerian, yang sudah. Jadi kalau lihat PMN itu nanti yang centang biru sebenarnya yang sudah lolos kurasi, gitu ya. Sementara kalau yang ada juga yang memang di situ belum lulus kurasi tapi sudah ada di situ, gitu ya. Itu bisa.